Bilang ke saya seperti itu. Berapa waktu itu minta saudara? 200 juta yang mulia. 200 juta? Siap yang mulia. Setelah mendapat itu melalui WA atau langsung? WA yang mulia. Siap yang mulia. Jumlahnya sudah disebutkan? Disebutkan 2 aplikasi 100 yang mulia. Oh, enggak, waktu itu permintaannya 200 juta. 200 juta. Tapi aplikasinya ada 2 yang mulia. Iya, itulah. Tapi di WA itu sudah disebutkan 200 juta. Siap yang mulia. Baik, kemudian sudah lapor ke siapa lagi? Lapor ke Sekti. Sama ya? Sama. Setelah jawabannya dari Sekti, selesaikan. Selesaikan. Saudara selesaikan. Siap. Sumber dana dari mana saudara ambil? Mohon maaf yang mulia, itu karena di kantor belum ada uang saya yang dipinjam yang mulia. Pernyataan ini membuat publik geleng-geleng kepala akan tingkah laku keluarga seorang mantan menteri. Permintaan dana untuk renovasi kamar anak Syahrul Yassin Limpo ini hanya salah satu dari total 44,5 miliar rupiah yang dipakai untuk kepentingan pribadi. Untuk keperluan umroh SYL, keluarga, serta pejabat Kementan sebesar 1,7 miliar rupiah. 938 juta rupiah untuk keperluan pribadi istri SYL, Ayun Sri Harahap, serta uang bulanan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah. Untuk hitanan dan ulang tahun cucu, membangun kafe untuk cucu, membayar biaya dokter kecantikan, biaya skincare, hingga membeli aksesoris kendaraan anak SYL. SYL juga menggunakan biaya charter private jet, totalnya sekitar 3 miliar rupiah. 3 juta rupiah per hari untuk pesan makan online ke rumah dinas dan laundry SYL. Membeli mobil secara cash sekitar 500 juta rupiah. Membayar cicilan mobil lainnya 43 juta rupiah per bulan sepanjang Maret sampai Desember 2021. Membayar tagihan kartu kredit SYL sebesar 215 juta rupiah. Membeli parfum SYL 5 juta rupiah. Hadiah emas untuk kondangan 7 hingga 8 juta rupiah. Biaya pemeliharaan apartemen milik SYL senilai 300 juta rupiah. Membeli lukisan karya Sujiwo Tejo senilai 200 juta rupiah. Menggunakan uang vendor dan eselon 1 di Kementan. Untuk Partai Nasdem 40 juta rupiah. Tunjangan hari raya untuk 5 pimpinan Komisi 4 DPR dengan masing-masing besarannya mencapai 100 juta rupiah. 16,6 miliar untuk acara keagamaan, termasuk uang kurban dan operasional menteri. Ada paket sembako, itu bukti-bukti penerimaan oleh masyarakat di seluruh provinsi tanah air ini, itu ada dan telah mereka kantongi. Dan itu yang kemudian kami cecar. Kami juga punya kekhawatiran, jangan sampai kemudian ini cuma hanya mengada-ada, lalu seolah-olah untuk kepentingan pihak tertentu, tapi ternyata tidak. Tak hanya itu, SYL juga membayar uang entertainment 100 juta rupiah untuk biduan dangdut Nayunda Nabila Nisrina. Nanti langsung ke penyidik aja ya. Kenapa tampaknya di Kementan ini carut-marutnya luar biasa. Kita lihat dakwaannya, eselon 1 mengumpulkan. Betul atau tidak, walau alam. Kemudian membelikan mobil untuk anaknya. Yang terakhir untuk membayar biduan. Sejauh mana biduan? Ini juga suatu luar biasa. Artinya apa? Uang yang dipakai itu memang diperuntukkan sedemikian rupa untuk kepentingan di dalam Kementerian Pertanian tadi. Nah, disinilah alur cerita nanti. Mozaik yang dilakukan oleh penuntut umum dan mozaik yang ditentukan oleh penasihat hukum harus ketemu. Apakah memang ada permintaan dari menteri ataukah ada pihak lain memanfaatkan? Disitulah hukum akan berbunyi nanti. Sejak awal menjabat, SYL diduga memaksa pegawainya mengumpulkan uang. Jika menolak menyerahkan upeti, diancam dimutasi atau dipecat. Sumber-sumber upeti itu berasal dari Sekjen, Limaditjen, Balitbang Pertanian, BPPS, DMP, Badan Ketahanan Pangan, dan Badan Karantina Pertanian. SYL dijerat KPK dengan 3 perkara, yakni dugaan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi yang berkas perkaranya sudah diproses di Pengadilan Tipikor, serta dijerat tindak pidana pencucian uang yang kasusnya masih dalam proses penyidikan.